Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Safriana Fadila, nomor NPM 231204049. Di sini saya akan mempresentasikan diagram use case yang telah saya buat. Di sini ada sistem informasi kesehatan di puskesmas. Dan di sini saya membuat ada 5 aktor. Yang pertama ada petugas pendaftaran yang bertugas meregistrasi pasien baru atau lama, lalu mencari data pasien. Lalu yang kedua ada dokter atau perawat poliklinik yang bertugas melihat data pasien lalu membuat resep obat digital. Lalu yang ketiga ada petugas farmasi, yaitu bertugas mengurangi stok obat otomatis. Yang keempat ada petugas laboratorium, yaitu menerima permintaan pemeriksaan dan menginput hasil laboratorium. Dan yang terakhir ada petugas administrasi, yaitu bertugas mengelola akun atau membackup akun. Untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan activity diagram yang telah saya buat. Yang pertama, di sini yang saya buat adalah activity diagram login. Untuk activity diagram login, untuk aktornya adalah petugas pendaftaran. Yang pertama, petugas pendaftaran akan membuka sistem. Lalu, sistem akan menampilkan form login. Setelah itu, petugas pendaftaran akan memasukkan username dan password. Lalu, klik tombol login. Setelah klik tombol login akan muncul validasi data. Jika petugas memasukkan username dan password tidak bisa, maka akan kembali lagi ke halaman home. Untuk selanjutnya, activity diagram pendaftaran pasien. Untuk aktornya masih sama, yaitu petugas pendaftaran. Yang pertama adalah petugas pendaftaran memilih menu pendaftaran. Yang kedua, petugas pendaftaran mengisi data pasien. Yang ketiga, petugas pendaftaran menekan tombol cek data, lalu akan muncul menampilkan data. Setelah itu, apakah pasien ditemukan atau tidak? Jika pasien ditemukan, otomatis pasien tersebut adalah pasien lama. Jika pasien lama, petugas akan mengeklik tombol submit data. Jika pasien tidak ditemukan, maka otomatis pasien tersebut adalah pasien baru. Jika pasien baru, akan muncul form pendaftaran pasien baru, lalu petugas pendaftaran akan mengisi data pasien baru. Setelah mengisi data pasien baru, petugas pendaftaran akan memvalidasi data pasien, lalu menampilkan notifikasi data pasien berhasil disimpan. Setelah itu yang terakhir akan menerima notifikasi dan mencetak bukti pendaftaran pasien baru maupun pasien lama. Lalu selanjutnya ada activity diagram poliklinik anak. Untuk aktornya yaitu dokter atau perawat. Yang pertama, dokter atau perawat akan melihat data pasien. Lalu dokter atau perawat menekan tombol cek data. Setelah itu, sistem akan menampilkan data. Setelah menampilkan data, dokter atau pasien akan mengisi anamnesa pasien. Setelah mengisi anamnesa, dokter atau perawat menginput hasil pemeriksaan dan diagnosis. Setelah menginput hasil pemeriksaan dan diagnosis, akan mengisi pemberian obat. Setelah mengisi pemberian obat, dokter atau perawat mengeklik tombol simpan. Setelah mengeklik tombol simpan, data transaksi pemeriksaan telah selesai dan sistem menampilkan status kunjungan selesai. Lalu selanjutnya ada activity diagram farmasi. Untuk aktornya yaitu apoteker. Yang pertama, apoteker menerima resep dari pasien atau poliklinik. Lalu sistem akan menampilkan data resep. Setelah itu apoteker verifikasi data resep, yaitu terdiri dari nama, obat, dosis, jumlah, nama pasien, dan nama dokter. Setelah itu, apoteker akan mengecek ketersediaan obat, lalu sistem akan menampilkan status stok obat. Lalu sistem akan mencatat pengeluaran obat. Dan apoteker juga mencatat pengeluaran obat. Setelah itu, apoteker akan mengeklik tombol simpan.
Setelah menekan tombol simpan, sistem akan menampilkan status kunjungan selesai. Setelah menampilkan status kunjungan selesai, apoteker akan memberi informasi kepada dokter. Selanjutnya, activity diagram laboratorium. Untuk aktornya di sini adalah petugas lab. Yang pertama, pilih menu laboratorium. Yang kedua, sistem akan menampilkan from input data pemeriksaan lab. Selanjutnya, petugas lab akan mengisi data pemeriksaan seperti jenis tes, kode, sampel, identitas pasien, dan sebagainya. Jika sudah mengisi data, sistem akan memvalidasi data, lalu petugas lab akan mengklik tombol simpan, dan otomatis sistem akan menyimpan data ke database. Lalu menampilkan notifikasi data berhasil disimpan. Lalu setelah menampilkan data berhasil disimpan, petugas lab akan melihat hasil pemeriksaan yang sudah tersedia. Setelah itu, menampilkan hasil pemeriksaan laboratorium. Lalu selanjutnya, activity diagram pelaporan. Untuk aktornya adalah petugas pelaporan. Yang pertama, pilih menu pelaporan. Yang kedua, akan muncul tampilan form pelaporan. Setelah muncul tampilan form pelaporan, petugas pelaporan akan mengisi form pelaporan yang terdiri dari laporan harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Setelah diisi, akan muncul validasi data di sistem. Setelah melakukan validasi data, petugas pelaporan akan mengklik tombol simpan. Lalu yang terakhir ada activity diagram administrasi. Untuk aktornya adalah petugas administrasi. Yang pertama, petugas administrasi akan memilih menu administrasi. Lalu, sistem akan menampilkan formulir administrasi. Selanjutnya, petugas administrasi mengisi data administrasi pasien seperti identitas, jenis layanan, metode pembayaran, dan sebagainya. Setelah itu, sistem akan memvalidasi data administrasi. Setelah memvalidasi data administrasi, maka petugas administrasi akan mengklik tombol simpan. Setelah mengklik tombol simpan, otomatis sistem akan menyimpan data ke database. Lalu, menampilkan notifikasi data berhasil disimpan. Setelah menampilkan notifikasi atau data berhasil disimpan, selanjutnya petugas administrasi akan mencetak bukti administrasi yaitu berbentuk kwitansi atau nota. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.